Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Muhammad Nadar. Nah, di sini sesuai judul video ini, saya akan mendemonstrasikan sebuah web app si bersih. Ini mengubah laporan menjadi aksi cepat. Wih. Nah, dengan judul website laporan sampah dan koordinasi kebersihan. Jadi, web ini dibangun di atas PHP dalam framework yang paling populer ya, tentu saja Laravel. Jadi, si bersih hadir untuk mewujudkan ekosistem yang bersih, tangguh, dan modern. Sedikit note ya, ini adalah tugas kampus dan saya sebagai perwakilannya. Dan bagi teman-teman atau siapapun yang ingin melihat, mengedit, atau kolaborasi, bisa cek link GitHub-nya di deskripsi yang telah saya letakkan. Oke, tak berlama-lama, langsung aja kita gas. Oke, nah pertama-tama kita lihat dulu ya source code-nya. Nah, jadi semua router untuk aplikasi ini saya kelompokkan menjadi beberapa, ada 3 bagian atau 4 bagian utama ya. Nah, ada router untuk user, ada untuk petugas, dan admin. Nah, ini saya kelompokkan berdasarkan kategori middleware sendiri. Dan satu router lagi, itu router yang home atau slash. Jadi kalau misalnya diakses lewat URL kayak localhost, ini akan langsung mengarahkan ke router index ini. Nah, di router ini dia punya middleware-nya sendiri. Misalnya untuk user ada middleware untuk user login, petugas begitu juga, bahkan admin gitu juga. Nah, jadi sebelum saya masuk ke websitenya, saya akan nampain dulu bagaimana struktur tabel yang akan digunakan di website ini. Nah, struktur tabel, strukturasinya, semuanya. Di sini ada 4 tabel utama. Jadi 4 tabel utama, ada tabel admin, user, petugas, sama laporan. Jadi user ini punya foreign key ke admin, petugas gitu juga punya foreign key ke admin yang sebagai primary key-nya. Dan user dia has many ya, begitupun petugas has many. Maksudnya user dan petugas itu belong to ke admin, sedangkan admin dia punya has many atau punya banyak user, petugas bahkan laporan. Dan user ini punya has many ke laporan, begitupun petugas has many-nya ke sini. Oke. Sini bagian resource atau data utamanya. Oke. Jadi lanjut aja, kita tampilin langsung website-nya yang sudah saya jalankan. Ini dia website pertama si bersih. Kesana dulu, bentar. Coba kembali ke Indonesia. Oke. Show original. Nah, si bersih. Oke, sebelum kita mulai, saya akan refresh kembali database-nya. Jadi, PHP artisan created fresh. Nah, sudah refresh, artinya sudah fresh. Ya, oke, kita mulai dari awal. Nah, karena tadi admin punya hubungan ke user, jadi dia punya nanti akan ada invite code yang akan digunakan user untuk login, atau bisa kita katakan dikenal oleh adminnya, begitupun petugas. Jadi invite code ini akan digunakan user dan petugas untuk mengelompokkan grup mereka sendiri, yang dimana mereka ini untuk mengelola laporan yang ada di sini, yang ada di tabel ini gitu. Jadi kita masuk dulu sebagai adminnya ya, karena masih login awal. Ini sebenarnya tadi saya masuknya ini diarahin ke router admin yang ada di sini, tapi karena dicek oleh middleware yang bisa kita katakan belum login sama sekali, maka diarahkan di sini. Oke, kita buat akun dulu. Di sini saya akan kasih nama dar admin, email juga dar admin, passwordnya juga gitu. Oke, kita konfirmasi. Nah, ini invite code yang saya katakan untuk mengelompokkan 3 kategori user ini sebagai admin pusatnya. Oke. Di
sini sebagai contoh dulu ya, karena kan sesuai judul ini cuma demo. Oke, kita register. Nice, akun sudah bisa dibuat. Sekarang kita masuk. Ini dia tampilan utamanya. Iya, masih kosong biasa. Karena masih kosong, karena datanya belum sama sekali dikelola, user belum ada, tugas belum ada, laporan belum ada. Oke. Sini ada navigasi. Cuman ada 2 menu untuk sekarang ini, cuman ada 2. Profil dan dashboard. Profil untuk admin dan dashboard untuk admin. Oke, sekarang kita sini ada menu edit profil, menu ganti password. Kita login deh. Oke. Nah, sekarang kita masuk sebagai user. Kita buat akun baru. Saya kasih nama, ini sudah ada history sebelumnya. Oke. Nah, ini feed kode yang akan kita gunakan untuk mengelompokkan grouping ini. Jadi, sesuai feed kode tadi namanya data admin. Oke, kita gunakan ini. Kita buat akun baru. Nice, sudah masuk. Di sini char-charnya masih kosong, semuanya masih kosong, dikarenakan ini akun baru. Di sini ada halaman laporan untuk kirim laporannya. Jadi saat user menemukan sampah atau apapun, kita kirim laporan lewat sini. Nah, untuk peta lokasi sekarang ini cuman bagian frame doang. Rencana akan gunakan API link, cuman sepertinya berbayar ya. Oke, kita tengok berbayar, masih kosong. Ini profilnya, profil user. Ada edit profil. Kita kembali. Logout, jangan logout dulu. Ya, oke, pertama-tama kita akan buat satu laporan, misalnya. Kita cek di map. Cuman ini akan error nanti. Oke, nggak masalah. Kita ini karena cuman event doang. Misalnya ada di mana ya? Misalnya ada di sini mulai keringnya. Nah, misalnya halamannya ada di sini. Kita kembali ke laporan. Halaman yang disebut kita gunakan di sini. Nah, saya akan pilih laporannya untuk si bersih ini, laporan sampah. Nah, sampah di simpang 7. Sampah ini sampah simpang 7. Alright, kita kirim. Sampah dikirim. Kita lihat dashboard. Sempurna. Ada satu laporan yang pending dan di sini pun update. Di bagian chart kedua, yang chart pertama ini terlihat di bagian tanggal ini ada satu laporan yang dikirim. Di sini ada historinya. Profil ada satu laporan juga, mantap. Nah, di sini terlihat juga aktivitas Rahil. Oke, kita logout. Sekarang kita cek di bagian petugas. Nah, karena ini akun baru, jadi kita buat dulu. Oke. Nah, di sini masih kosong karena untuk petugas ini dia menerima laporan yang sudah ditugaskan tentunya. Oke, jadi kita kembali logout. Kita masuk kembali ke admin. Nah, sini ada satu laporan. Nah, ini satu laporan dari user tadi. Oke, laporan ini kita tugaskan atau kita update. Nah, kita pilih petugasnya. Karena cuma satu petugas tadi yang sudah kita login nih. Kita tugaskan. Oke, sudah berhasil. Dan statusnya sudah ada namanya di sini. Statusnya sudah ditugaskan. Agar pembuktian ini lebih jelas lagi, di sini saya akan migrasi menggunakan data faker. Data fake tentunya. Data fake yang sudah ada di. Nih, ini data laporannya. Ada judul, kategori, deskripsi, yang nama diambil dari nama user, nama petugas, begitu juga. Status diambil secara random. Begitupun yang lainnya. Kita jalankan langsung.
partisan partisan db seed. Oke, kita panggil kelasnya, kelas yang akan kita gunakan kelas laporan seeder. Oke, seeding database sudah berhasil. Jadi mari kita lihat hasilnya. Kita lihat di admin dulu. Banyak kali laporannya. Bahkan ada yang gagal. Dan ini status laporannya, ada ditugaskan selesai. Jumlah laporan ada 5, ingin ada 4. Dari petugas ini sudah ada 4 laporan yang sukses. Karena cuma satu user ya, jadi ada 16 laporan yang ditugaskan untuk user ini. Oke, kita tugaskan satu lagi ya. Petugasnya, misalnya saya akan login sebagai petugas lain, atau kita buat akun petugas lain. Start. Oke. Nah, kodenya disesuaikan, jadi dari petugas 2 ini adalah petugas lain yang akan masuk ke admin. Oke, sudah dibuat. Karena di sini masih kosong, kita logout kembali, kita masuk ke admin. Oke, sekarang sini sudah ada 2 petugas, dan kita tugaskan untuk petugas itu. Oke, saya mau laporan ini, saya tugaskan untuk petugas kedua. Oke, tugaskan. Nice. Kita cek profil code, tapi yang akan saya cek adalah petugas biasanya. Nah, di sini sudah ada ada 5. Oke, kita akan coba update salah satu petugas ini, salah satu laporan ini untuk diselesaikan. Ini laporan yang tadi, yang dari Bulek harinya. Kita finish, bisa juga dilihat gambarnya. Oke, kita finishing laporan ini. Nah, misalnya petugas sudah menyelesaikan laporannya dan dia upload bukti penyelesaiannya. Ya, sebagai contoh saya kirimin lagi. Cuman nggak akan saya gunakan. Sebagai contoh aja. Oke, kita update. Oke, laporan sudah diupdate. Oke, kita cek bagian riwayat. Nah, ini riwayat history. Mungkin karena data faker tadi, jadi kita dapat laporan-laporan yang telah selesai tampil di sini untuk petugas. Dan by the way, ini udah responsive ya teman-teman. Iya, ada bentuk mobilnya, semua juga sama. Profil, laporan, sini laporan ini saya satu ya. Dan misalnya kalau saya kembali ke halaman utama dan saya masuk ke admin, nah ada pembatasannya. Kamu bukan admin, petugas. Oke. Kalau user pun sama. Jadi saya akan logout dulu. Nah, saya login sebagai admin sekarang. Oke. Sudah ada 2 petugas sini. Dan ini total semua laporan yang ada. Ini status carnya. Kita coba hapus salah satu ya. Saya akan hapus yang ke sini. Oke. Sini untuk ngapusnya butuh nama ya. Ntar. Yang ini paling bawah aja dengan ID 8. Oke, nanti akan diperbaiki lagi itu. Hapus. Alright, sudah berhasil. Dan laporan di sini sudah hilang. Oke. Mungkin sekian demo aplikasi si bersih ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Di aplikasi ini pun masih banyak ada kekurangannya. Mungkin ke depannya akan saya update lagi. Jadi sekian dulu dan bye bye.